Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kontaminasi patogen pada aquaculture, virus, parasit, dan bakteri. Sebelumnya, perkenalkan, saya Putri Solsut SMUI dengan NIM L1B02163. Perkenalkan, nama saya Aditya Priyono, NIM L1B025198. Perkenalkan, nama saya Rahmatun Setiawan dengan NIM L1B025162. Pendahuluan aquaculture merupakan salah satu sektor penting dalam penyediaan sumber pangan, khususnya ikan dan produk perikanan lainnya. Namun, dalam praktiknya, kegiatan aquaculture sangat rentan terhadap kontaminasi patogen. Patogen yang ditemukan dalam sistem aquaculture meliputi virus, bakteri, dan parasit yang dapat berkembang akibat kondisi lingkungan yang kurang baik, seperti kualitas air yang buruk, kepadatan ikan yang tinggi, serta manajemen budidaya yang tidak optimal. Kontaminasi patogen ini dapat menyebabkan berbagai penyakit pada ikan, bahkan kematian massal, sehingga berdampak pada penurunan produksi dan kerugian ekonomi. Selain itu, keberadaan patogen juga dapat mempengaruhi keamanan pangan dan berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Selanjutnya ada Gyrodactylus sp, yaitu penyakit pada ikan merupakan masalah yang kompleks karena tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan hasil interaksi antara patogen, kondisi tubuh ikan, dan lingkungan. Permukaan tubuh ikan dan telur sebenarnya dilindungi oleh mikroorganisme alami yang berperan sebagai pertahanan awal terhadap patogen. Namun ketika kondisi ikan terganggu, misalnya karena stres atau luka, keseimbangan mikroorganisme tersebut dapat rusak sehingga patogen lebih mudah berkembang dan menyebabkan infeksi. Gyrodactylus sp bukan tubuh ikan seperti kulit dan sirip. Parasit ini termasuk kelompok Monogenea dengan siklus hidup yang sederhana. Untuk karakteristiknya yaitu hidup di permukaan tubuh ikan atau ekstoparasit. Parasit ini menyerang bagian luar tubuh ikan yang berfungsi sebagai pelindung utama. Akibatnya, bagian yang pertama kali rusak adalah sistem pertahanan fisik ikan. Yang kedua ada siklus hidup langsung. Jadi Gyrodactylus tidak memerlukan inang perantara untuk berkembang. Hal ini membuat penyebarannya menjadi lebih cepat dalam satu populasi ikan. Ketiga ada reproduksi cepat. Parasit ini berkembang biak secara bebas, yaitu sehingga mampu menghasilkan keturunan dalam waktu yang singkat. Kondisi ini menyebabkan jumlah parasit dapat meningkat dengan cepat jika tidak dikendalikan. Untuk dampaknya, yang pertama ada kerusakan kulit dan luka. Luka ini menjadi masuk bagi patogen lain. Kedua ada stres dan penurunan daya tahan tubuh, yaitu ikan menjadi lebih mudah terserang penyakit. Yang ketiga ada pemicu infeksi sekunder, yaitu Gyrodactylus jarang menjadi penyebab kematian langsung, tetapi memperparah kondisi ikan. Oke, selanjutnya aku bakal menjelaskan tentang virus Streptococcus pneumoniae. Yang pertama, virus ini bakteri yang termasuk ke gram positif, yang berarti bakteri ini memiliki dinding sel dengan lapisan peptidoglikal yang tebal. Karakteristik ini membuat bakteri lebih bertahan terhadap kondisi lingkungan tertentu dan mampu bertahan dalam sistem aquaculture. Yang kedua, bakteri ini merupakan penyebab utama penyakit streptokokkosis pada ikan. Penyakit ini sering ditemukan pada sistem budidaya dan menjadi salah satu penyakit yang paling merugikan karena dapat menyebabkan kematian dalam jumlah besar. Yang ketiga, virus ini dapat menyerang organ tubuh ikan, seperti otak, darah, dan organ dalam lainnya. Hal ini terjadi karena bakteri mampu masuk ke dalam tubuh ikan dan berkembang biak, sehingga menyebabkan infeksi sistemik. Yang keempat, selain menyerang ikan, Streptococcus pneumoniae juga bersifat zoonosis, yaitu dapat menular ke manusia. Penularan biasanya terjadi melalui kontak langsung dengan ikan yang terinfeksi, terutama jika terdapat luka pada kulit. Yang kelima, gejala penyakit yang ditimbulkan pada ikan antara lain mata menonjol atau eksoptonia, ikan berenang tidak normal, serta menunjukkan kondisi lemah. Dalam kondisi yang parah, infeksi ini dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya, aku akan menjelaskan dampak dari infeksi bakteri serta resistensi antibiotiknya. Infeksi bakteri dapat menyebabkan
penurunan kesehatan ikan, bahkan kematian massal, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi dalam sektor aquacultur. Selain itu, penggunaan antibiotik yang berlebihan dapat menyebabkan resistensi bakteri. Berdasarkan penelitian, sekitar 43,59% bakteri telah resisten terhadap antibiotik, dan sekitar 70,59% menunjukkan resistensi terhadap lebih dari satu jenis antibiotik. Hal ini menjadi masalah serius karena membuat pengobatan menjadi tidak efektif serta beresiko bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Jadi di sini ada virus koi herpes virus atau KHF. Virus utama dalam koi herpes atau KHF merupakan salah satu virus utama yang menyerang ikan dalam sistem aquacultur, menjadi ancaman serius pada bagian produktivitas perikanan. 2. Menyerang ikan karper. Menyerang ikan karper, virus ini terutama menyerang ikan dari kelompok karper seperti ikan koi dan ikan mas atau Crypinus carpio. 3. Ada famili virus KF termasuk di dalam famili Aloeparsidae, yaitu kelompok virus yang umumnya menyerang ikan dan organisme akuatik lainnya. 4. Nama ilmiah. Secara ilmiah virus ini dikenal sebagai Cyprinid herpevirus 3 atau disingkat CYHF3. 4. Penyakit yang ditimbulkan. Infeksi virus menyebabkan penyakit yang dikenal sebagai koi herpesvirus di CAC atau KFD. Dampak dan infeksi virus KHF menyebabkan kematian massal. Virus KHF dapat menyebabkan kematian massal pada ikan, terutama dalam kondisi budidaya yang intensif. 2. Menyerang organ. Virus ini umumnya menyerang bagian insang dan dapat menyebar ke organ tubuh lainnya, sehingga menyebabkan kerusakan jaringan. 3. Perilaku ikan. Perubahan perilaku ikan yang terinfeksi biasanya menunjukkan gejala seperti ilmiah, lemah, dan berenang lambat di permukaan air. Menyebabkan kematian massal ikan. Menyerang insang dan organ tubuh. Ikan menjadi lemah dan berenang lambat. Dipengaruhi suhu dan lingkungan, sulit dikendalikan, perlu di biosecurity. Udah. Selanjutnya dampak patogen terhadap perikanan. Menyebabkan penyakit pada ikan. 2. Kematian massal, mortalis tinggi. 3. Penurunan produktivitas budidaya. 4. Kerugian ekonomi yang bagi pembudidaya. 5. Penurunan kualitas produk perikanan. 6. Berisiko terhadap keamanan pangan. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kontaminasi aquacultur, baik berupa virus, bakteri maupun parasit, memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan budidaya perikanan. Ketiga jenis patogen tersebut dapat menyebabkan berbagai penyakit pada ikan yang berujung pada penurunan kesehatan hingga kematian massal, sehingga berdampak pada penurunan produksi dan kegiatan ekonomi. Selain itu, beberapa patogen juga berpotensi menghasilkan kesehatan manusia melalui produk perikanan yang terkontaminasi. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan yang baik serta penerapan langsung pencegahan yang tepat untuk meminimalisir dampak patogen dalam sistem aquacultur. Oke, selanjutnya ini ada daftar pustakanya. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bye.